warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Ketua kelas silahkan memimpin doanya. Siap gerak, doa mulai. Selesai. Ya, di absen dulu ya. Ya, Bu. Anggar, Tiro, Neni, hadira, Nurul, hadira, Suke. hadira. Ya, masuk semuanya ya hari ini. Ya, Bu. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya apa ya? Sistem persamaan linier satu variabel, Bu. Oh ya, sistem persamaan linier satu variabel atau SPL. SP. SP. Nah, ada yang masih ingat apa enggak? Sistem persamaan linier satu variabel itu apa? Bentuk persamaan yang terdiri dari satu variabel dan pangkat dari variabelnya adalah 1, Bu. Oh ya, benar sekali. Coba Anggar sebutkan contoh dari sistem persamaan linier satu variabel. Contohnya itu 2x sama dengan 4000. Alasannya karena bentuk umumnya ax plus b sama dengan 0. A dan b tidak sama dengan 0. Ya, benar sekali ya. Kemudian, hari ini sistem persamaan linier dua variabel, di mana lanjutan dari sistem persamaan linier satu variabel. Coba dibuka dulu LKS-nya, halaman 23. Bawa LKS semuanya ya. Bahwa Ya. Ya, dilihat. Sudah dibuka semua? sudah. Dilihat, di sana ada permasalahan terkait dengan sistem persamaan linier dua variabel. Ibu bacakan dulu ya. Nah, di sini ada permasalahan. Misalkan Rizka membeli 4 buah pensil dan 3 buah buku tulis. Dia harus membayar Rp2.500. Kemudian di toko yang sama Dita membayar Rp2.900 untuk 2 pensil dan 7 buku tulis. Mereka tidak diberi nota oleh toko tersebut. Padahal Ani hendak bertanya berapa harga masing-masing barang tersebut agar dapat mengumpulkan uang pas untuk membeli 1 buku tulis dan 1 pensil. Bagaimana cara untuk mengetahui harga 1 buku tulis dan 1 pensil? Bisa apa enggak kalau tidak menggunakan nota? Bisa. Nah, bisa. Kali ini kita contohkan menggunakan sistem persamaan linier dua variabel. Karena di sini ada 2 variabel, yaitu pensil dan buku tulis. Pahami ilustrasi yang kedua. Nana ke pasar membeli 1 buah apel dengan harga Rp5.000. Kemudian membeli 5 mentimun dengan harga Rp6.000. Coba, ada yang bisa apa enggak dibentuk pada persamaan linier satu variabel? Ada yang bisa? Untuk 1 buah apel itu Rp5.000. Bentuk persamaan linier satu variabelnya apa? X plus 5y sama dengan 11.000. Nah, ini untuk 2 ya, untuk 2. Kalau 1 buah apel seharga Rp5.000 itu bentuk persamaan linier satu variabelnya apa, Mbak Anggar? X sama dengan 5.000. Nah, ya benar, X sama dengan 5.000. Yang kedua, kemudian 5 mentimun dengan harga Rp6.000, jadi 5y sama dengan 6.000. 5Y sama dengan 6.000. Apabila digabung, maka akan membentuk sistem persamaan linier dua variabel, yaitu ada variabel X dan variabel Y. Jadi sistem persamaan linier dua variabelnya berapa, Mbak Nurul? Jangan main HP dulu ya, main HP-nya nanti. Berapa persamaan linier dua variabel dari ilustrasi tersebut?
X plus 5Y sama dengan 11.000. Nah, itu baru benar ya Mbak Nurul ya. Ya. Kemudian Ibu harap hari ini kalian dapat untuk memahami sistem persamaan linear dua variabel dan menyelesaikan persamaan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Bisa ya? Insyaallah. Bisa, yang yakin dong, bisa? Bisa. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan gambaran terlebih dahulu mengenai dengan sistem persamaan linear dua variabel. Ya, tadi sistem persamaan linear satu variabel artinya persamaan di mana variabelnya itu adalah 1 dan pangkat dari variabelnya adalah 1. Jadi apabila diterapkan dalam sistem persamaan linear dua variabel, maka pengertiannya variabelnya 2. Ya, sistem persamaan yang mempunyai dua variabel dan pangkatnya 2. Benar sekali. Nah, dalam SPLDV ini singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel ya. Dalam SPLDV itu ada 4 cara untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Nah, yang pertama menggunakan metode grafik. Dalam menggunakan metode grafik, kita harus menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Kita langsung ke contoh dulu ya. Di sini ada contoh X plus 2Y sama dengan 2. Kemudian persamaan yang kedua itu 2X plus 4Y sama dengan 8. Nah, di sini bentuknya sama seperti persamaan yang tadi dicontohkan ya. Ada dua variabel. Ya. Jadi di sini pertama ditentukan titik potongnya terlebih dahulu. Titik potong persamaan pertama pada sumbu X. Pada sumbu X berarti syaratnya Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0. Maka apabila disubstitusikan 0-nya ke persamaan ini menjadi X plus 2 kali 0 sama dengan 2. Jadi X-nya itu 2. Titik potongnya menjadi 2,0. 2,0. Nah, kemudian yang melalui sumbu Y dengan syaratnya X sama dengan 0. X sama dengan 0. Maka apabila disubstitusikan menjadi 0 plus 2Y sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 1. Titik potongnya menjadi 0,1. Kemudian untuk persamaan 2 sama ya. Sama dicari sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian dimasukkan ke dalam suatu grafik. Kita contohkan yang persamaan satu saja. Ini titik potongnya 2,0. Jadi X-nya 2, Y-nya 0. X-nya misal sini 1, 2. Terus Y-nya 0 berarti di sini ya. Ini titik potongnya. Kemudian di sumbu Y X-nya 0. X-nya 0 berarti di sini, Y-nya 1. Jadi di sini. Ini kita hubungkan menggunakan lurus, garis lurus, maka akan menjadi ini adalah grafik dari X plus 2Y sama dengan 2. Untuk persamaan 2 itu sama. Nanti dicari dulu titik potongnya, kemudian digambarkan di sini. Apabila nanti di sini ditemui titik potong, maka itu merupakan
himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear Dua dua variabel ini. Apabila tidak ditemui, misal di sini sejajar, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Kosong ya, jadi nggak ada titik potongnya sih. Jadinya itu himpunan kosong. Kemudian yang eliminasi. Untuk eliminasi ibu akan menggunakan papan SPLDV. Jadi di sini adalah papan SPLDV, di mana ada banyak kotak-kotak di sini ya, dengan warna yang berbeda. Di sini untuk kotak merah itu untuk variabel X dari persamaan 1. Yang atas adalah untuk persamaan 1, yang bawah adalah untuk persamaan 2. Yang biru ini variabel X dari persamaan 1, dan yang bawah variabel Y dari persamaan 2. Yang biru untuk variabel Y, yang merah untuk variabel X. Nah, yang hijau ini untuk konstanta. Ya, untuk memahami ibu akan tempelkan ini dulu. Yang merah untuk variabel X. Kemudian yang biru untuk variabel Y. Selanjutnya yang hijau untuk konstanta. Di sini ada soal. Soalnya coba Mbak Suke bacakan. Diketahui persamaan 1, 2x tambah 3y sama dengan 13, dan persamaan 2x tambah 4y sama dengan 14. Tentukan nilai x. Tentukan nilai X. X. Nah, jadi di sini nanti kita akan memasukkan variabel X, variabel Y, dan konstantanya. Koefisien variabel X dari persamaan 1 itu berapa? 2. Kemudian koefisien Y-nya 3. Selanjutnya untuk konstantanya 13. 13. Coba Mbak Nurul bisa nggak memasukkan koefisien variabel X dan Y serta konstanta pada persamaan 2 untuk papan SPLDV-nya? Bisa, Bu. Ya, silakan Mbak Nurul maju ke depan. Mau, Bu. Iya, Mbak Nurul maju ya, maju ke depan. Nggak apa-apa. Nih, tinggal dipilih aja angkanya. Pertama, koefisien variabel X berapa? 1. Coba dicari. Ini ya, Bu. Ya, betul sekali. Selanjutnya, koefisiennya 4. Yang terakhir konstantanya berapa, teman-teman? 14 Mbak Nurul. Ini ya, Bu. Ya, betul sekali. Nah, Ya, tepuk tangan untuk Mbak Nurul ya. Ya, ini Mbak Nurul. Kamu dapat hadiah. mau 1, 2, Bu. 2 ya ini. Jangan lupa bilang apa? Terima kasih, Bu. Ya. Nah, jadi di sini sudah lengkap ya. Ya, Bu. Untuk persamaan 1 dan persamaan 2-nya sudah lengkap. Kita tinggal mengalihkan. Ini koefisien variabel Y persamaan 2 dengan koefisien variabel X persamaan 1. Mengikuti tanda panah ini ya. Ya, Bu. Kemudian yang kedua ini mengikuti tanda panah yang atas.
Jadi koefisien variabel Y persamaan pertama dikalikan dengan koefisien variabel X persamaan kedua. Kita langsung saja dikalikan. Coba yang pertama yang mengikuti tanda panah ini. Jadi 4 dikali 2. 4 dikali 2, jadi hasilnya berapa? 8. 8. Selanjutnya mengikuti tanda panah yang atas. Jadi berapa? 3 kali 1. Hasilnya 3. 3. Selanjutnya kita kalikan yang bagian belakang. Mengikuti tanda panah. Yang pertama mengikuti tanda panah yang bawah. Jadi berapa? 4 dikali 13. 4 dikali 13 hasilnya 52. 2. Kemudian yang kedua tanda panah yang atas. Berapa kali berapa? 3 dikali 14. Jadi hasilnya 42. 42. Nah, di sini sudah penuh ya. Kita tinggal isi kotak yang putih bagian bawah. Yang kotak atas ini adalah pengurangan dari konstanta. Kemudian yang bawah adalah pengurangan dari Variabel variabel. Nah, maka di sini isinya berapa? 52 dikurangi 42. 10. Kita tinggal tempel saja ya. Kemudian yang bawah 8 dikurangi 3 berapa? 5. 5. Kita tempelkan angka 5. Selanjutnya kita tinggal kurangkan saja untuk menghasilkan nilai X. Jadi 10 dikurangi 5. Hasilnya berapa? 2. Ya, jadi nilai X adalah 2. Nah, kita akan lanjut ke cara yang ketiga, yaitu Substitusi. Nah, kita gunakan soal ini saja ya. Ya, Bu. Menggunakan Bu. hasil dari eliminasi ini. Jadi, kita tinggal substitusikan nilai X. Coba mau pilih persamaan berapa? Pertama. Pilih persamaan pertama. Jadi, persamaannya 2X plus Plus 3Y sama dengan 13. Nah, kita tinggal masukkan saja nilai X-nya. Berapa? 2. 2. Jadi 2 dikali 2. Terus ditambah 3Y sama dengan 13. hasilnya 2 kali 2 4. 4. Selanjutnya ditambah 3Y sama dengan 13. 11. Untuk menghilangkan angka 4 di sini, maka dikurangkan dengan 4. 4. Ruas kanan 4 ditambah 3Y dikurangi 4. Jadi hasilnya 3Y. 3Y. Kemudian 13 dikurangi 4 hasilnya 9. Jadi nilai Y adalah 9 dibagi 9 3. dibagi 3, yaitu 3. Jadi nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya 3. Nah, ini juga disebut dengan cara campuran, yaitu campuran antara eliminasi dan substitusi. Untuk mencari nilai X ini menggunakan eliminasi, selanjutnya yang ini mencari Y menggunakan substitusi. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi. Mbak Nurul jangan ngantuk ya. Ya. Ngantuk maju. Ya, jangan ngantuk, soalnya pelajarannya belum selesai. Nanti kalau pelajarannya udah selesai boleh ngantuk ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi. Di sini Ibu mempunyai lembar kerja, di mana di sini ada kolom untuk mengisi nomor kelompoknya dan nama kelompoknya. Kemudian nanti ada soal untuk kalian kerjakan. Nah,
di sini sistemnya untuk per kelompok ya. Kita akan bagi kelas ini menjadi 2 kelompok. Barisan depan ini dengan barisan depan, kemudian barisan belakang dengan barisan belakang. Nah, untuk mencermati soalnya, Ibu bagi dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nih, coba. Bisa digabungkan ya mejanya biar lebih mudah. Nah, coba dicermati soalnya, bisa dicermati ya. Bisa, Bu. Bisa. Nah, nanti Ibu akan memberi kalian waktu kira-kira 10 menit untuk berdiskusi, menyelesaikan soal yang telah Ibu berikan. Nah, untuk kelompok masing-masing kelompok itu cara menyelesaikannya berbeda-beda. Coba dari kelompok 1, penyelesaian dengan cara apa? Substitusi. Nah, dengan cara substitusi. Untuk kelompok 2 berarti dengan cara apa ya? Eliminasi. Nah, benar sekali ya. Nanti setelah selesai diskusi, kalian perwakilan kelompok untuk mempresentasikan di depan. Kemudian, saat ada yang mempresentasikan, kelompok lain harus memberikan tanggapan kepada yang presentasi. Jelas ya? Ya. Nanti langsung dituliskan saja jawabannya di sini. Kemudian setelah presentasi, tugasnya dikumpulkan kepada Ibu Guru. Paham? Paham, Bu. Nah, ya bisa langsung dimulai diskusinya dari sekarang ya. Ya, gimana kelompok 1? Sudah paham? Paham. Ya, Nurul sudah paham. Suka sudah paham atau belum? Oh, bagaimana cara untuk merubah persamaan menjadi X atau Y, Bu? Nah, untuk cara merubah persamaan, coba perhatikan ke sini dulu semuanya. Untuk merubah persamaan menjadi X sama dengan atau Y sama dengan, maka tinggal dirubah saja, ditambahkan. Misal ini persamaan ini ya. Jadi untuk merubah persamaan menjadi X sama dengan, maka di sini X sama dengan dikurangi 4Y ya. Ya, Bu. Jadi menjadi 14 dikurangi 4Y. Seperti ini. Oh, iya, Untuk Bu. Y juga sama, tinggal dikurangkan dengan X kayak gitu ya. Ya. Paham? Paham. Nah, sudah paham semuanya ya. Kelompok 2 gimana? Sudah paham semua ya? Sudah. Ya. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ya, waktunya sudah selesai. Sudah. Silahkan Selesai. kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan maju ke depan. Ya, silahkan.
Ya, silakan untuk dijelaskan Mbak Nurul. Ya, kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang ini ya. Soalnya kan X min 3Y sama dengan 7 dan 3X plus 2Y sama dengan negatif 1. Ini sebagai persamaan 1 dan ini sebagai persamaan 2. Kemudian untuk kita di sini kami mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y kita membuat merubah persamaan di persamaan 1. Jadi X sama dengan 7 plus 3Y. Lah, nilai X sama dengan 7 plus 3Y ini kita substitusikan ke nilai X persamaan 2. Hasilnya jadi seperti ini. Kemudian kan 3X kali 7 plus 3Y ditambah 2Y sama dengan negatif 1. Kita kalikan. Jadinya 3 kali 7 21 ditambah 3 kali 3Y sama dengan 9Y plus 2Y sama dengan negatif 1. Kemudian kita hitung ini, hasilnya 21 plus 11Y sama dengan negatif 1. Nah, ini 21 kita kurangkan untuk agar ini hasilnya 0. Jadinya hasilnya 11Y sama dengan negatif 1 dikurangi 21. 11Y sama dengan negatif 22. Untuk mencari Y negatif 22 kita bagi dengan 11. Hasilnya Y sama dengan negatif 1. Setelah hasil Y kita ketahui, kita substitusikan nilai Y ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Tapi di sini kita menggunakan persamaan 1, yaitu X dikurangi 3Y sama dengan 7. Kita substitusikan hasil Y. Jadi X dikurangi 3 dikalikan negatif 1 sama dengan 7. X plus 3 sama dengan 7. Kemudian kita kurangkan masing-masing ruas ya, ruas kanan dan ruas kiri. Jadi X sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan X sama dengan 4. Jadi hasil penyelesaiannya adalah nilai X 4 dan nilai Y negatif 1. Hasilnya seperti ini. Ya, bagaimana untuk kelompok lainnya? Apakah sudah benar pengerjaan dari kelompok 1? Ya, sudah. Sudah apa belum? Itu yang min 22 dibagi 11 min 2 kan? Oh ya, ini ya. Y sama dengan negatif 22 dibagi 11. Hasilnya berapa? Kelompok 1. Negatif 2, Bu. Negatif 2 ya. Jadi di sini kurang tepat ya. Iya, Bu. Negatif 2. Jadi kesininya salah juga ya, belum tepat ya. Jadi di sini digantinya adalah negatif 2. Negatif 3 dikali negatif 2 berapa? 6. 6. Maka hasilnya di sini dikurangi 6. 7 dikurangi 6 berapa? 1. Hasilnya adalah 1. 1, negatif 2. Ya, begitu ya kelompok 1 ya. Ya, Bu. Ya, silahkan mungkin ada yang bertanya lagi. Ada, Bu. Ya, silahkan Mbak Neni. Apakah untuk substitusi kedua boleh menggunakan persamaan yang lain? Ya, coba dijawab. Gimana tadi? Untuk substitusi ini, apakah boleh menggunakan persamaan selain persamaan ini? Boleh. Boleh. Coba bagaimana? Ya, kita menggunakan persamaan ini kedua. Ya, menggunakan Kita persamaan kedua. masukkan nilainya ke sini. Nah, seperti itu. Nanti tinggal dioperasikan. Paham ya, Mbak Neni? Paham. Ya, sudah jelas semuanya? Sudah. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan duduk. Nah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, untuk merefleksi pembelajaran pada hari ini, siapa yang sudah mengetahui pengertian sistem persamaan linear dua variabel? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Nini. Jadi sistem persamaan linear dua variabel itu sistem persamaan yang terdiri dari dua variabel di mana pangkat dari variabelnya adalah 2. Nah, tepat sekali apa yang dikatakan dengan oleh Mbak Neni ya. Ya, sudah paham semua ya terkait dengan materi pada hari ini.
Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya, jadi sistem persamaan linear dua variabel itu bentuk persamaan-persamaan di mana persamaannya mempunyai dua variabel dan mempunyai pangkat Dua. dua. Nah, ada 4 cara untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel, yaitu yang pertama grafik, yang kedua eliminasi, yang ketiga substitusi, dan yang terakhir adalah Campuran. Untuk grafik kita mencari titik potongnya terlebih dahulu. Untuk substitusi kita tinggal memasukkan nilai, dan eliminasi kita tinggal mengurangkan saja ya. Ya, Bu. Ya, selanjutnya yang campuran itu adalah penggabungan dari eliminasi dan substitusi. Sudah paham semuanya ya? Sudah. Nah, di sini Ibu mempunyai soal untuk kalian kerjakan secara individu. Nih, silahkan dibagikan. Silahkan dikerjakan sebisa mungkin ya. Karena kalian tadi telah melaksanakan diskusi, maka kalian harus dapat mengerjakan soal yang Ibu berikan. Ya, sudah selesai semuanya ya? Sudah, Bu. Ya, silahkan dikumpulkan. Terima kasih. Ibu akan menilai ini dan nilainya akan diumumkan pada pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, silahkan dipahami terlebih dahulu, dipelajari terlebih dahulu di rumah agar kalian mendapatkan gambaran ya untuk pembelajaran selanjutnya. Apabila sudah cukup, Ibu akhiri. Iya, Bu. Ya, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, Bu Guru pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar di rumah.